tragedi 65 itu membuat terbantainya pengetahuan-pengetahuan yang pada masa itu mulai dirintis atau sudah diperkenalkan oleh kelompok-kelompok oleh para intelektual kita yang kemudian misalnya satu, mereka lagi belajar ke luar negeri tapi mereka terindikasi mereka adalah bagian dari PKI, mereka nggak bisa pulang. Jadi para intelektual itu akhirnya gagal atau tidak bisa untuk menyebarkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sedang mereka pelajari pada masa itu. Padahal ilmu-ilmu mereka itu penting banget. Lalu yang kedua, hilangnya pengetahuan-pengetahuan yang terindikasi, dianggap itu bagian dari menyebarkan Marxisme, sosialisme, atau pikiran-pikiran kiri. Padahal pengetahuan-pengetahuan yang berakar pada Marxisme itu sangat penting bagi kita semua. Kembali berjumpa di Views and Ideas Oki Madasari Channel. Setiap akhir September, kita akan bertemu dengan salah satu sejarah penting Indonesia yang hingga kini masih menjadi serupa hantu, masih terus menghantui, masih terus menunggu kebenaran yang sejati. Setiap tanggal 30 September, kita akan sama-sama diingatkan kembali bahwa kita pernah melalui satu tragedi. Tidak hanya tragedi pemberontakan yang kemudian membuat 7 jenderal terbunuh, tapi juga akibat setelah itu. Apa yang terjadi setelah malam 30 September? Kalau teman-teman baca buku-buku yang mencoba menguak tentang itu, sudah banyak juga diproduksi berbagai film, cerita. Apa yang terjadi setelah 30 September itu merupakan tragedi kemanusiaan yang menelan lebih dari 500.000 nyawa. Jadi banyak orang yang dianggap terlibat terkait PKI di berbagai daerah itu dibunuh, dibantai, tanpa ada pengadilan, pokoknya asal dianggap itu bagian dari PKI, itu dibunuh. Dan jumlahnya kalau berdasarkan penelitian itu tadi lebih dari 500.000. Akibat panjangnya setelah itu juga masih banyak. Misalnya mereka yang dituduh sebagai anak-anak PKI tidak bisa masuk pegawai negeri, tidak bisa mendapatkan hak-haknya, mendapatkan stigma dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada keadilan untuk itu semua. Nah, tapi saya mau fokus bicara di satu sudut yang lain, yaitu tentang pembantaian ilmu pengetahuan. Jadi salah satu hal yang menjadi kerugian kita bersama dari apa yang terjadi di huru-hara 65 itu, di tragedi 65 itu adalah terjadinya pembantaian ilmu pengetahuan. Jadi dalam sejarah ilmu pengetahuan itu kan ada beberapa genocide, ada beberapa epistemicide gitu, pembantaian pengetahuan. Pertama adalah pembantaian pengetahuan ketika perempuan-perempuan di Eropa dibunuh karena dianggap sebagai witch, dianggap sebagai penyihir. Nah, berarti di situ sudah melenyapkan satu kemungkinan pengetahuan yang diproduksi perempuan. Lalu ada genosida besar-besaran sebelum itu juga di Spanyol ke bawah itu. Jadi itu menjadi pembantaian ilmu pengetahuan terhadap pengetahuan-pengetahuan Islam. Jadi bangsa Eropa datang, lalu kemudian merusak library, menutup tempat belajar, dan akhirnya pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi oleh masyarakat Islam itu dibantai. Nah, ada lagi pembantaian pengetahuan yang disebabkan oleh orang kulit hitam dari benua Afrika, itu diculik, dibawa ke Amerika, dijadikan budak, atau dibunuh di situ. Jadi pengetahuan yang
diproduksi oleh masyarakat Afrika, oleh orang-orang kulit hitam di Afrika, itu dibunuh semuanya, dibantai pengetahuannya. Dan akhirnya ya kita bisa melihat bahwa pengetahuan itu lenyap. Nah, dalam konteks Indonesia, tragedi 65 itu membuat terbantainya pengetahuan-pengetahuan yang pada masa itu mulai dirintis atau sudah diperkenalkan oleh kelompok-kelompok oleh para intelektual kita, yang kemudian misalnya satu, mereka lagi belajar ke luar negeri tapi mereka terindikasi mereka adalah bagian dari PKI, mereka nggak bisa pulang. Jadi para intelektual itu akhirnya gagal atau tidak bisa untuk menyebarkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sedang mereka pelajari pada masa itu. Padahal ilmu-ilmu mereka itu penting banget. Lalu yang kedua, hilangnya pengetahuan-pengetahuan yang terindikasi dianggap itu bagian dari menyebarkan Marxisme, sosialisme, atau pikiran-pikiran kiri. Padahal pengetahuan-pengetahuan yang berakar pada Marxisme itu sangat penting bagi kita semua dalam memahami berbagai persoalan. Itu merupakan salah satu akar dari teori-teori dalam ilmu sosial, teori-teori dalam ilmu ekonomi. Jadi kita kehilangan itu gara-gara adanya pembantaian pengetahuan yang terkait dengan tragedi tahun 65 itu. Nah, jadi di peringatan tragedi 65 tahun ini, saya mencoba mengajak teman-teman untuk melihat situasi ini dengan lebih kritis. Ini waktunya kita untuk kembali menggali pengetahuan-pengetahuan yang selama ini dibungkam, pengetahuan-pengetahuan yang dihilangkan, dipinggirkan hanya karena dianggap terkait dengan PKI, terkait dengan komunisme, hanya karena ada kekuasaan yang memang sengaja ingin membungkamnya. Sampai jumpa di episode Views and Ideas berikutnya.